Halo guys, jumpa lagi bersama saya saluran resmi Kijang Audio. Ini merupakan lanjutan dari episode 1, yaitu video ini menjadi episode 2. Langsung saja, jangan terlalu banyak bertele-tele. Terusannya adalah orang gila. Ya, Anda gak salah dengar. Orang gila. Seorang pendongeng berkisah tentang sosok pemuda bernama Joko Tarub. Konon, semasa 7 bidadari turun ke bumi, diam-diam si Joko Tarub ini menyembunyikan selendang milik salah satu bidadari. Nah, akibat bidadari yang selendang disembunyikan oleh Joko Tarub itu tidak bisa kembali dan tidak bisa terbang layak dan terpaksa tinggal di bumi bersama Joko Tarub. Sampailah suatu waktu sang bidadari mengetahui rahasia dan ia amat sangat murka pada Joko Tarub. Kurang ajar Joko Tarub, aku kutuk kau menjadi batu. Namun sebelum kutukan itu terjadi, Joko Tarub sempat berteriak membantah, "Wahai bidadari, yang benar saja. Aku kan Joko Tarub, bukan maling pun." Dasar pendongeng gila. Barangkali itulah sumpah serapah yang Anda sebut seusai mendengar cerita tadi. Akan tetapi, seseorang menjadi gila itu sangat menyenangkan. Bahkan kalau perlu itu jangan sekali-kali, tapi terus menerus. Kurang yakin. Ini untuk lebih jelasnya, saya persilahkan Anda mendengarkan audio ini sampai selesai. Nah, pada suatu siang, di sela-sela sebuah acara di Bali, ada seseorang yang mengobrol. Katakanlah si A dan si B, dua pengusaha terkenal yang sangat humoris. Si A ini sempat bercerita bahwa dia tidak pernah sekalipun merasa. Dia selalu gembira, antusias, dan berpikir positif. Usut punya usut, konsep duka itu memang tidak ada di dalam benak si A. Nah, si A itu bertutur kata kepada si B yang hampir selalu berhasil dalam bisnis. Rupanya si B ini memang tidak pernah memasukkan konsep berhasil ke dalam pikirannya. Mirip seperti dengan orang gila. Jangan sembarang ngomong. Saya ini serius.
Sekarang saya bertanya kepada Anda yang sedang mendengarkan audio ini. Apakah pernah orang gila itu jatuh sakit? Jarang-jarang kan? Itu karena konsep sakit tidak pernah ada di benak orang gila. Lihat juga anak kecil. Sebenarnya konsep takut itu tidak pernah terlintas di kepala si anak kecil ini. Namun sayangnya, sesekali orang tuanya lah yang menjajal dan menjejalkan konsep takut padanya. Kurang lebihnya contohnya seperti ini. Kamu itu anak nakal. Ntar kalau nakal digigit anjing. Dan satu lagi, kalau kamu nggak mau makan bakal didatangin kuntilanak. Nah, akhirnya si anak ini jadi merinding beneran. Konsep takut pun menyelinap dan bersemayam di otak. Nah, kesimpulannya adalah hati-hatilah dengan pikiran Anda sendiri. Pilah dan pilih konsep yang patut berada di dalam pikiran Anda. Contoh halnya seperti tayangan di televisi, majalah, sosial media, surat kabar, itu sesekali mencekoki otak Anda dengan hal-hal yang negatif. Repotnya lagi, seringkali Anda itu tidak menyadarinya. Kalau sudah begitu, siapa yang rugi? Ya, diri Anda sendiri. Di acara televisi, pembuat acara mana yang mungkin merugi? Justru malah ratingnya itu akan meroket. Iklan-iklan sponsor pun akan berdesakan mengantri. Dan saldo di kantong mereka pun akan melambung. Kembali lagi yang namanya orang gila. Wih, yang benar saja ini ngomongin orang gila. Ya mana mungkin orang gila itu bisa ngomong dan bercerita seperti ini kan begitu. Bagi saya, orang-orang yang luar biasa adalah orang-orang yang sedikit gila, kontroversi. Ada seseorang sesepuh Intel, Andy Grove, bersikeras, only paranoid can survive. Hanya mereka yang gila yang bertahan. Makanya gunakan teknologi 3G alias gila, gelo, gendam. Gendam itu dalam arti Jawa itu bodoh. Akan tetapi maksudnya itu tidak jarang mereka berpikir dan berkhayal secara tidak rasional. Bentuk-bentuk lateral. Ya, kita kembali mengingat pada pembahasan di episode 1, orang lateral. Pokoknya itu harus rodok ngawur, rodok ngelantur, sehingga lingkungannya di sekitar itu tanpa tedeng aling-aling menuding, dasar orang gila. Wih, mana mungkin itu terjadi? Toh pada akhirnya itu terjadi juga. Tidak perlu dicontoh dan tidak perlu mencari contoh.
Anda itu pasti sudah sering menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut saya, untuk menjadi orang yang luar biasa, lakukanlah apa yang tidak dilakukan oleh orang biasa. Apakah kurang jelas? Baik, saya tampilkan beberapa analogi. Orang biasa menghabiskan waktu 2-3 jam sehari untuk menonton televisi, menonton sinetron. Ada sebuah riset, orang Indonesia itu menghabiskan dunia dengan menonton televisi kurang lebih 2 jam 49 menit dalam sehari, dan itu dilakukan di depan televisi. Coba bandingkan dengan negara-negara luar, negara-negara lain, durasi itu terhitung lebih lama. Orang biasa menghabiskan hari Sabtu dan Minggunya untuk bermalas-malasan. Orang biasa menghabiskan waktu, uang, dan kartu kreditnya di pusat-pusat perbelanjaan. Ketahuilah, orang luar biasa itu tidak pernah melakukan semua itu. Dan ketika Anda coba meniru orang yang luar biasa, saya jamin Anda akan dicap gila oleh orang biasa. Kalau tidak percaya, silahkan dilakoni saja. Belum lama ini di suatu daerah di Jakarta, saya bertemu dan bertukar pikiran dengan beberapa pengusaha di sana yang biangnya reality show di tanah air. Ketika beliau bercerita tentang betapa workaholic-nya dia semenjak kecil, saya langsung bergumam dalam hati. Dia telah membayar harganya dan dia pantas memperoleh ganjarannya. Saya menyaksikan sendiri bagaimana ia memanfaatkan waktunya menit demi menit secara optimal. Dan saya dan Anda pun maklum apa yang telah ia capai itu sudah diproses begitu payah, begitu sulit, dan tidak mudah. Sebelumnya saya minta maaf kalau cerita ini itu sedikit ngelantur. Ya maklumlah, saya akui YouTuber pemula. Tapi cerita ini memang saya bikin itu tidak sespontan mungkin, seinstan mungkin. Lagi pula, cerita ini hanya untuk orang-orang gila. Wih, jangan tersinggung. Saya ulangi, cerita ini hanya untuk orang-orang gila. Ingat, orang biasa itu akan mencap orang yang luar biasa itu sebagai orang gila.
Apakah Anda setidaknya sudah menjadi orang yang luar biasa, bukan? Tentukan pilihan Anda sekarang, menjadi biasa atau menjadi orang yang luar biasa. Sekali lagi, jadilah orang yang luar biasa. Meskipun untuk itu Anda harus merelakan diri untuk dilabeli gila oleh orang-orang di sekitar Anda. Percayalah, sebenarnya gelar gila tersebut merupakan luapan kekaguman atas pujian dari mereka. By the way, beranikah Anda mengusulkan kepada Presiden untuk mencanangkan Hari Gila Nasional? Ya, Anda uruslah sendiri. Kali ini saya tidak ikutan. Rasa-rasanya saya belum segila itu. Sekian dan terima kasih telah menyimak sampai selesai. Kita bertemu di episode selanjutnya yang akan datang dengan hal-hal yang baru dan sesuatu yang menjadikan Anda penasaran untuk menunggu dan kembali mendengarkan suara saya. Terima kasih, sampai jumpa.